Oke, setelah kita mengenal secara umum microcontroller, kemudian juga mengenal tentang PIC 16F877, kita masuk ke bagian awal mengenai peripheral. Di sini kita akan membahas mengenai masalah clock, reset, dan GPIO yang akan saya bagi menjadi sekitar slide ini, slide pertama ini, kemudian atau presentasi yang pertama ini, nanti kemudian ada presentasi yang kedua. Semoga saja nanti ada yang bagian ketiga, tapi sementara presentasi pertama dan kedua itu dulu aja. Baik, jadi sebelum kita lebih lanjut, ini perbedaan antara seri yang menggunakan A maupun yang tanpa A. Ya. Nah, ternyata yang 877A itu tidak punya internal kristal, sedangkan yang 887 tanpa A itu pakai kristal. Nah, saya sendiri kalau untuk proyek-proyek saya lebih suka yang pakai 887 ya. Cuman seringkali di pasaran ada 877A sehingga saya harus membuat rangkaian. Jadi ini membutuhkan rangkaian eksternal gitu ya, rangkaian kristal eksternal gitu ya. Kalau ini nggak harus ya, yang ini nggak harus. Saya sering kalau 887 itu nggak usah lah, saya aktifkan aja kalau memang dia cukup 32 atau 8 sudah cukup ya, saya kira pakai internal bisa. Tapi kalau lebih misalnya mau 16, 24, dua-duanya ini sama. Jadi baik yang versi 877 maupun 887, kalau kita menggunakan frekuensi lebih dari 8 MHz, maka menjadi sama. Sama saya nggak punya internal kristal yang sampai lebih besar 8 MHz. Jadi harus pakai rangkaian kristal eksternal yang sudah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya. Itu penting memahami rangkaian minimal atau rangkaian baku, rangkaian standar dari microcontroller PIC 16F877 atau 887. Oke, kita lanjut karena ini masih cukup banyak. Kita sudah masuk ke aplikasi juga. Nah, ini kira-kira gambaran semi 3 dimensi dari osilator di sini ya. Nanti kemudian dimasukkan menjadi bercabang-cabang. Itu Anda lihat ini. Di bagian ini bercabang-cabang untuk pemilihan clocknya, ada dividernya ini ya. Nah, ini ada 887 ya, ini makanya dikasih tulisan 887 karena dia punya internal osilator yang bisa masuk. Kalau enggak ya dia langsung ke sini ya, jadi langsung ke ini, terus dari clock ini ya, dan seterusnya. Jadi ini gambar ini menunjukkan 887, tapi kalau yang 877 ini tuh nggak ada ya, jadi eksternal, jadi hanya depend pada eksternal aja ini ya. Tapi kalau yang 887 ini ada internalnya itu ya, semuanya sama untuk memberikan clock pada CPU-nya. Jadi jangan dikira beda, sama aja, cuman memang sumbernya itu bisa berbeda antara versi 887 dengan 877. Oke. Nah, yang kedua itu adalah masalah reset. Reset itu apa? Reset itu yang menyebabkan microcontroller akan segera atau pada saat yang sangat cepat menghentikan operasinya dan menghapus registernya. Itu apa yang terjadi secara internal itu ini gitu ya. Kalau kita reset itu sama aja dengan booting ulang, kalau dalam bahasa komputer itu reboot ya, restart gitu ya, di reset. Nah, sinyal reset itu diumpankan ke pin MCLR ya, MCLR. Terus power on ya, ini juga ya dihasilkan logika kontrol secara internal juga boleh. Power on itu selalu menyebabkan reset. Jadi ketika pertama kali kita hidupkan microcontrollernya, itu terjadi power on. Ini menyebabkan reset juga. Ya. Nah, nanti ada beberapa hal pada slide-slide berikutnya, kejadian-kejadian yang memang beberapa tidak kita harapkan, sehingga microcontroller itu diberi beberapa fasilitas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan satu daya yang diberikan, sedemikian hingga itu siap dalam kondisi darurat ya. Nah,
karena ada banyak peristiwa transisi yang terjadi ketika satu daya dihidupkan, misalnya switching atau flipping gitu ya, kenaikan tegangan yang cepat atau lambat gitu ya, maka perlu untuk menyediakan waktu delay atau pending menunggu sebelum microcontroller mulai beroperasi. Nah, dua timer atau yang bertanggung jawab itu adalah PWRT dan OST. OST ini bukan original soundtrack itu bukan ya, tapi ini osilator timer. Nah, kita lihat coba pada bagian slide berikutnya. Reset itu terjadi seperti ini. Ya, jadi ketika reset itu kan tegangannya naik ya. Tegangannya naik seperti ini sampai mencapai VCC baru start. Ya. Sampai ini baru kemudian microcontroller bekerja ya. Microcontroller start. Jadi ketika kita tekan tombol reset, yang terjadi punya waktu untuk sekian, ini satuannya kalau nggak salah ini mikrodetik ini ya. Sangat cepat sekali. Mikrodetik sudah mencapai VCC baru kemudian start. Itu yang terjadi ketika ada reset ya, down dulu, yaitu satu dayanya jadi 0 ya, kemudian naik lagi satu dayanya jadi gini, reset itu sama saja dengan saklar di on kan secara cepat, di off kan secara cepat kemudian di on kan ya. Satu dayanya itu bukan, kalau on off beda lagi. Kalau on off itu namanya power on, power off. Tapi kalau reset itu masih on, satu daya masih on, tapi yang terjadi itu seperti mengenolkan tegangan, kemudian naik cepat tegangannya sampai mencapai VCC, kemudian terjadilah operasional secara normal dari microcontrollernya. Dan itu semuanya akan bersih ya, registernya bersih kembali seperti nol, data-data yang ada di RAM terhapus semua, kecuali yang di ROM, sehingga seperti seakan-akan from the starting point, dari awal dia bekerja. Itu reset. Tolong benar-benar dipahami masalah ini. Ya, jadi kalau misalnya aplikasi Anda itu harus menyimpan data-data yang tidak boleh hilang, ya jangan disimpan di RAM, tapi simpanlah di EEPROM. Atau mungkin kalau sekarang itu di micro SD, menggunakan antarmuka, kita tuliskan ke micro SD bisa. Itu lebih aman. Nah, dari micro SD nanti bisa disambungkan dengan WiFi ataupun data seluler, bisa ke server, dan seterusnya bisa menggunakan fasilitas Internet of Things dan lain sebagainya. Jadi itu bisa terjadi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah blackout reset. Nah, blackout reset itu adalah terjadi ketika satu daya dipadamkan langsung turun ini, set gitu ya. Jadi microcontroller tidak memiliki waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, karena tegangan turun dengan sangat cepat di bawah nilai minimum set gitu ya. Jadi ini namanya blackout. Ya. Blackout itu kalau istilah dalam rumah tangga itu oglangan gitu ya. Oglangan, misalnya bahasa Jawanya itu. Lampunya mati, listriknya mati, oglangan. Atau giliran gitu kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ini microcontroller juga punya blackout gitu ya. Oke. Brownout itu beda lagi. Kalau tadi blackout itu karena satu dayanya kita matikan, tapi kalau brownout itu satu daya itu perlahan-lahan, matinya perlahan-lahan. Jadi kalau microcontroller kita hidupkan dengan UPS kan matinya dia perlahan-lahan, gitu. Ini perlahan-lahan gini ya. Nah, maka operasional elektronik internal secara bertahap berhenti untuk beroperasi dan terjadilah reset brownout. Sebelum microcontroller benar-benar menghentikan operasi, ada bahaya nyata bahwa rangkaian yang beroperasi pada tegangan lebih tinggi mulai bekerja secara tidak terduga, dan itu bisa menyebabkan perubahan fatal. Jadi baik blackout, baik brownout itu juga perlu diwaspadai. Ya, terutama yang di flash memori itu bisa saja hilang itu walaupun ditaruh di flash ya. Noise itu bisa menyebabkan brownout. Ya, gambarnya seperti ini. Sehingga kita memang harus menggunakan filter atau melindungi peralatan microcontrollernya itu menggunakan shielding yang bisa mengatasi noise ya. Jadi itu penting sekali. Itu nanti akan berpengaruh pada perangkat ya. Seperti flipping berkedip ini ya, seperti ceplek gitu ya. Nah, itu menyebabkan brownout itu. Ya, bukan blackout tapi brownout. Hati-hati itu. Oke, itu ada reset yang reguler, yang normal, kemudian ada blackout, ada brownout, dan ada yang disebabkan noise, yang itu nanti masuknya juga merupakan tipe
Brownell. Baik ya, bisa jelas ya, insya Allah cukup jelas mengenai masalah riset di sini. Nah, riset ini nanti dihubungkan ke MCLR menggunakan konfigurasi seperti ini, ya, misalkan gitu untuk riset. Jadi ini itu rangkaian power on reset. Ya, ini rangkaian power on reset. Ya, gitu ya. Jadi disarankan seperti ini. Kemudian untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat brownout, maka di PIC 16F877 itu punya rangkaian internal yang bisa merespon setiap kali tegangan satu daya turun di bawah 4 volt. Ya, dan dia bisa menjaga tingkat ini lebih dari 100 mikroT atau cukup untuk melakukan shutdown secara normal. Ya, nah, ini jadi kejadian itu atau rangkaian ini menyebabkan nantinya ngerisetnya itu reset normal. Jadi seakan-akan baru saja dinyalakan. Ya, jadi membawa riset itu menjadi riset secara normal. Riset secara normal. Yang nggak normal kan ada brownout, ada blackout, ada noise. Yang penting kita bawa riset normal itu maka data-datanya itu aman. Artinya tidak mengganggu juga karena itu dijalankan secara normal. Kemudian ini port I/O, saya kira ini sudah kita bahas ya. Selalu ada dua, ada port dan ada trace. Nah, ini yang port A dan trace A ini untuk apa namanya datanya ya. Kemudian ini untuk arah. Jadi kalau trace ini arah, kalau port itu data. Ini arah. Arah itu bisa masuk, datanya masuk ke microcontroller atau keluar dari microcontroller. Setting di sini ya. Ya, jadi ini kalau trace A kita isi 0 itu sebagai output kalau nggak salah. Ya, 1 itu sebagai input. Jadi nanti pada masing-masing ini ada RA0 sampai RA7, maka jodohnya ya trace A0 sampai trace A7. Begini contohnya ya. Sebagai digital, kemudian di clear, dikarenakan dia 1 ya, maka sebagai output ya, 1 itu sebagai output, 0 itu sebagai input tadi seperti yang saya katakan. Ini contoh programnya kayak gini. Ini port B juga sama, ada port B, ada trace B. Nah, RB0, khusus RB0 itu untuk interrupt, external interrupt yang bisa kita konfigurasikan dan bisa kita manfaatkan ketika ada perubahan edge triggering dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Memilihnya pakai ini, register option rec pada bit int edge untuk memilih ini, untuk memilih transisi, ini dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 gitu ya, terjadinya interupsi. Kemudian ada juga RB6, RB7, saya kira ini dipakai untuk ya, programming, jadi silahkan dibaca sendiri di sini penjelasannya ya, nanti dihubungkan ke bigit 3, bigit 2 itu RB6, RB7 plus beberapa sinyal di sini ada data nolnya. RB7 ini untuk data ya, clock itu RB6, itu yang lainnya ada VDD 0, maaf ini dihubungkan ke sini. Port C juga sama, ada port C, ada trace C. Port D juga ada port D, ada trace D sama. Kemudian port E itu hanya 4 bit. Jadi RE0 sampai R3, trace E-nya juga trace E0 sampai trace E3. Nah, berikutnya saya jelaskan mengenai simulator yang kita gunakan untuk belajar PIC 16. Walaupun saya katakan PIC 18, tapi bisa untuk microcontroller PIC 16 yang kita gunakan. PICSimLab nanti bisa di download. PICSimLab itu menirukan Genius ya, board PIC 18F Genius. Jadi bentuknya itu Anda perhatikan, fotonya itu Anda perhatikan, betul-betul Anda perhatikan. Nanti simulatornya juga akan menyerupai ini. Simulatornya akan menyerupai. Kalau ini kan downloader ya, downloader ini
Tapi nanti simulatornya akan menirukan ini. Nah, ini dia tampilannya. Jadi menirukan ini. Kita bisa milih macam-macam, tapi ini PixSimLab ini yang Bot Genius yang akan kita gunakan. Nah, ini. Ya, menirukan itu. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaiannya. Saya coba nanti akan masukkan datasheetnya di komentar apa nanti ya. Ini rangkaian-rangkaiannya bisa Anda perhatikan untuk LCD, kemudian ini untuk deep switch yang terhubungkan ke LED ya. Kemudian ini deep switch yang dihubungkan ke relay ya. Nanti ada satu slide untuk deep switch-nya. Kemudian ini untuk segmennya, konfigurasinya seperti ini, jadi supaya kita membuat programnya juga sesuai. Kemudian ini yang terhubungkan dengan keypad ya, terhubungan dengan keypad seperti ini yang digunakan port RD dan RB ya, RD dan RB. Jadi kalau bikin program ya jangan sampai keliru. Kemudian ini untuk potensiometer, hubungkan analog 1, analog 2 itu ya, analog 0, analog 1. Kemudian ini untuk sensor suhu LM35 pakai analog juga, ini untuk relay dan seterusnya ya, ini untuk opto ya, optocoupler. Kemudian ini untuk apa ini? Clock ya, RTC kalau nggak salah. Menggunakan I2C ini, menggunakan I2C. Nah, pengaturan pada PixSimLab-nya menggunakan 2 deep switch ya. Jadi kita perhatikan ini untuk menyeleksi ini menggunakan ini, keterangannya ada di sini. Ini yang deep switch yang kedua, keterangannya ada di sini. Nah, ini contohnya kita aktifkan untuk LED, maka deep switch-nya juga. Oke, saya kira itu. Nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang menggunakan peripheral yang sudah kita gunakan. Jelaskan. Oke, terima kasih.